Puji Tuhan. Kurang semarak. Puji Tuhan. Kurang lagi kita harus 10.000 orang. Puji Tuhan. Iya, itu baru suara 5.000 orang. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini minggu ketiga di bulan Januari kita beribadah. Satu sukacita yang besar hari ini. Dan kita semuanya mulai aktif dalam ibadah minggu, tapi kita ibadah pertengahan minggu komsel-komsel. Kita mulai di bulan Februari sebelum aktif di ibadah pertengahan minggu, komsel dan wadah-wadah lainnya. Kita perlu dibenahi dulu dengan firman Tuhan setiap hari minggu. Amin. Kalau minggu lalu saya berkhotbah tentang keluarga, hari ini saya akan berkhotbah dengan satu tokoh namanya Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Daud, semua tahu kisah ini. Mulai dari anak sekolah minggu sampai kita hari ini yang sudah orang tua, yang sudah punya cucu pun kita tahu tentang Daud. Bahasa Inggrisnya David. Gitu. Yang saya mau bahkan adalah mengapa Daud berkenan di hati Tuhan. Mengapa Daud sangat berkenan di hati Tuhan? Kita buka dulu Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Biasanya kitab Samuel, tapi kenapa di kitab Kisah Rasul? Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Paulus membicarakan tentang seorang bernama Daud. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Katakan amin. Bahkan ayat 23 luar biasanya, dan dari keturunannya lah, berarti keturunan sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Luar biasa, Bapak sekalian. Mengapa? Itulah tema kisah hari ini. Mengapa Daud berkenan di hati Tuhan? Sampai-sampai dalam silsilah Yesus, bahwa dari keturunan Daud lah Yesus ada. Kita semuanya punya silsilah, keluarga demi keluarga, apalagi orang Batak. Dan Yesus itu silsilahnya dari Daud. Kenapa enggak melalui tokoh lain? Dan ketika pemilihan menggantikan Saul dari keluarga Isai, maka dari semua keluarganya, maka dipilihlah seorang Daud yang masih muda. Kenapa Bapak Ibu sekalian begitu berkenannya Tuhan kepada Daud? Sampai-sampai Alkitab berkata bahwa Daud inilah di hati Tuhan. Kehidupan Daud adalah satu potret keberhasilan dan juga kegagalan. Daud tidaklah seorang yang sangat sempurna. Betul nggak? Dia bukan seorang tokoh yang sempurna. Dia juga pernah gagal. Dia juga seorang yang berhasil. Tapi dia juga gagal. Dan dicatat di Alkitab menyoroti fakta bahwa Daud juga jauh dari kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian, tetapi yang membuat Daud lebih unggul dari yang lain adalah hatinya tertuju kepada Tuhan. Bukan cuma hatinya tertuju kepada Tuhan, tetapi ia memiliki keinginan yang dalam, ingat itu, memiliki keinginan yang dalam untuk mengikuti kehendak Tuhan. Memiliki keinginan yang mendalam untuk mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita kan dulu mengingini sesuatu,
walaupun hujan, badai, sebelum dapat dia jadi istri kita, bapak-bapak, suami-suami sebagai orang muda, apapun dilalui. Betul nggak? Hei, bapak-bapak, betul nggak? Jangan gengsi lah, aku pun gitunya. Semua kita lalui. Punya keinginan dalam untuk mendapatkan si dia sampai ke pelaminan. Sampai menikah, sampai diberkati. Tapi setelah itu biasa-biasa saja. Keinginan Daud kepada Tuhan luar biasa. Sampai-sampai dia kalau Alkitab berkata kalau dia tidak renungkan firman Tuhan, hatinya tidak enak. Ada 4 poin yang kita lihat bagaimana karakteristik kehidupan Daud sehingga ia berkenan di hati Tuhan. Yang pertama adalah mengapa Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan adalah yang pertama, ia memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan. Ia memiliki iman yang penuh kepada Tuhan. Iman yang mutlak, tidak ditawar-menawar lagi. Kalau sudah dikatakan tentang Tuhan, maka dia akan percaya sepenuhnya sampai selama-lamanya Tidak setengah-setengah mengiring Tuhan. Tidak seperempat mengiringi Tuhan. Tidak Senin Kamis mengiring Tuhan. Imannya tidak Senin Kamis. Kadangkala hari ini rajin, besok tidak lagi. Kalau hari ini imanmu luar biasa, besoknya keluar dari gereja imanmu mulai kambuh. Bapak Ibu sekalian, imannya si Daud ini teruji waktu si Daud mengalahkan Goliat. Kita buka 1 Samuel 17. 1 Samuel pasal 17, kita mulai baca ayat yang ke-32. 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, siapa dia itu? Goliat. Filistin Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wih, luar biasa. Daud ketika itu Goliat datang untuk berperang dengan bangsa Israel, semua ketakutan dan Raja Saul pun berondok ataupun bersembunyi. Maka Daud berkata, ketika Daud dari ladangnya dia menjumpai Saul, dia berkata, janganlah tawar hati karena dia, hambamu ini akan mengalahkan dia. Baca ayat yang ke-33, 1, 2, 3. Saul berkata begini, nggak mungkin kau bisa menghadapi orang Filistin itu sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya sudah menjadi seorang prajurit. Contoh, datanglah Pak Jopar menghadap saya, Om, kulawan Goliat. Nggak mungkin lah Pak Jopar. Si Goliat itu badannya besar, dipelintir kau. Dia sudah menjadi seorang prajurit dari masa mudanya sampai sekarang tidak terkalahkan. Kau masih muda. Bikinlah Pak Jopar umurnya 13 tahun ABG. Masih muda, nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Nggak mungkin. Saul merasa bahwa ini si Daud sedang mengejek dia. Tapi si Daud berbeda. Lalu ayat yang keberapa? 34, saya baca. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Baca ayat 35. 1, 2, 3.
Bapak Ibu sekalian, ketika ada seorang bersaksi seperti ini, atau ketika Pak Joper bersaksi sama aku seperti ini, percaya kalian? Enggak kan? Kayak mana caranya Daud ketika datang singa dan beruang malah dikejarnya? Kalau perempuan datang tikus lari, jangankan tikus, kecoa lah lari. Ini singa dan beruang ketika ditangkapnya, ketika singa ini memakan dombanya, dia kejar ini singa. Dan kata Alkitab berkata, aku mengejar dan menghajarnya. Wih, ngeri kali. Bukan juga menghajar, ku lepaskan domba itu. Kemudian dia berdiri menyerang aku, maka ku tangkap jenggotnya. Kayak mana nangkap jenggot singa? Kita pun takut. Bersaksi si Daud dengan si Saul. Saul, kau tahu aku pernah mengalahkan singa beruang, datang dia, aku kejar dia, ku tangkap jenggotnya, ku hajar dia. Mungkin Saul pada waktu itu gini, bingung. Betulnya ini dia masih anak muda kecil, umur 14 tahun, masih muda kemerah-merahan, bikinlah seperti orang penerbangan yang masih ABG. Bapak Ibu sekalian, ketika dia begitu, nggak mungkin. Pengalaman si Daud dengan Tuhan, dia dengan imannya akan bisa mengalahkan Goliat. Ayat yang ke-36 saya baca, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang ini, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sampai Daud berkata, Saul rajaku akan sama si Goliat seperti binatang itu kubuat. Ngeri. Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita dengan Tuhan 2025, Tuhan pernah tolong kita semuanya. 2026 sekalipun besar masalah kita hadapi, sama kuasanya. Katakan amin. Sama mujizatnya. Sekarang masih adakah imanmu mutlak seperti si Daud? Ayat 37 baca, 1, 2, 3. Sampai Daud berkata, Tuhan melepaskan aku dari cakar singa, Tuhan juga melepaskan aku dari orang Filistin itu. Ketika sering ngomong si Daud ini, mungkin dipikir Saul, lalap ku dengar kesaksianmu, udahlah pergilah kau. Kan gitu, mungkin pergilah kau, Tuhan menyertaimu. Mungkin perkataan Saul seperti, kayak nggak mungkin aja ini. Udahlah, daripada kamu ngomong lalap, bersaksi terus, pergilah, lawanlah si Filistin itu. Bapak Ibu sekalian, dari pelajaran ini kita tahu akhirnya Goliat kalah. Inilah membuktikan bahwa si Daud memiliki iman yang mutlak, iman yang penuh, full, tidak setengah-setengah buat Tuhan. Tahu nggak saudara? Ketika dia menghadapi Goliat, yang paling fatal, yang paling resiko kalau dia gagal. Betul nggak? Kalau dia gagal. Ini adalah betul-betul tentang bagaimana seseorang dapat memasuki suatu situasi yang berpotensi fatal. Karena menghadapi satu masalah yang besar, iman yang diperlukan yang belum nampak kenyataannya. Betul nggak? Yang belum nampak kenyataannya harus dihadapi dengan iman. Ini kan satu risiko yang besar, satu masalah yang begitu fatal kalau gagal. Kalau sampai hari ini ada juga jemaat umat Tuhan yang masih juga meragukan Tuhan bagi hidupnya, bertobatlah. Karena apa? Sampai hari ini tahun 2026 kita ada, itu karena Tuhan. Amin. Bukan karena dirimu, bukan karena kehebatanmu, tetapi perlu tingkatkan lagi iman kita lebih lagi, fullkan lagi, lebih mutlakkan lagi, penuh, jangan setengah-setengah.
Lakukanlah firman Tuhan dengan baik. Yang kedua, apakah itu? Adalah karena ia sangat mencintai firman Tuhan. Daud sangat mencintai hukum Allah. Dari 150 kitab Mazmur, Daud dianggap sebagai penulis lebih dari setengahnya. Betul nggak? Dari 150 kitab Mazmur, Daud dianggap menulis lebih dari setengahnya. So, Mazmur Daud, Mazmur Daud, Mazmur Daud. Dan berulang kali Daud berkata tentang firman Tuhan, bahwa dia menyebut, karena aku senang akan perintah-perintahmu. Amin. Aku mencintai akan perintah-perintahmu. Sehingga Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ketiga, kesukaanku, kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana dia mencintai Tuhan melalui firman-Nya. Mencintai firman Allah. Siang dan malam dia renungkan firman Tuhan. Tidak pernah sedikit pun dia ragu-ragu tentang Alkitab. Kita buka contohnya Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Mazmur 119 ayat 47 sampai 48. Dia bilang gini, Bapak sekalian. Aku hendak bergemar, senang, happy dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Dia sangat senang. Mazmur 119 ayat 47. Aku senang akan perintah-perintahmu yang kucintai itu. Dia sangat mencintai firman Tuhan. Dia sangat mencintai hukum-hukum Allah. Baca ayat 48. 1, 2, 3. Dan dia selalu mengangkat tangannya memuji akan perintah Tuhan yang dia sangat cintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Begitu hebatnya Daud sangat mencintai, sangat menyukai akan hukumnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau saya lihat Bapak sekalian, kita membaca Alkitab, jangan hanya sekilas membaca, tapi setiap hari kita harus memikirkan Tuhan. Amin. Daud hari-harinya terus, sekalipun kita bekerja di ladang, di kebun, di sekolah, maupun kita di kantor, tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Ketika saya mendapatkan ayat emas kemarin, dalam Filipi 4 ayat ke-7. Coba dulu Filipi 4 ayat ke-7. Filipi 4 ayat ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya baca terus setiap hari. Saya baca dan saya renungkan bahwa ketenangan yang Tuhan berikan kepada saya, kepada kita, di luar kemampuan manusia. Amin. Dan itulah yang menjadikan sesuatu bagi saya untuk saya pegang kemana-mana, bahwa apapun yang terjadi bagi hidup saya, Tuhan memberikan damai sejahtera melampaui akal dan pikiranku. Amin. Maka setiap hari kalau kita ingat ayat firman Tuhan, kita selalu ingat akan firman Tuhan, itu akan menolong kita bisa semangat. Penyakit, masalah tidak bisa dielakkan. Betul nggak? Masalah, problema, penyakit tidak bisa dielakkan. Manusia selalu menghadapi yang namanya tiga. Itu penyakit, masalah, penyakit, masalah. Tapi umat kita bisa tenang, umat kita bisa mampu berjalan sampai akhir hidup kita, begitu kita semangat terus, yaitu firman Tuhan. Bohong orang bisa mampu berdiri dalam hidupnya kalau tidak mencintai Tuhan.
Praktekkanlah ini Bapak Ibu sekalian menjadi sesuatu hal yang dalam hidup kita. Kita selalu merenungkan mencintai Tuhan. Cara kita mencintai Tuhan adalah waktu kita berikan untuk Tuhan melalui firman-Nya. Hancur hatiku, kata Daud, kalau aku tidak merenungkan firman-Nya. Saya mau tanya, ketika engkau lupa baca Alkitab, hancurkah hatimu? Kalau hilang handphonemu, hancurkah hatimu? Jujur lu, hancur enggak? Hancur. Tapi kalau hilang Alkitab, hancurkah hatimu? Iya kan? Daud berbeda. Saking cintanya kepada Tuhan, istrinya pun bingung. Istrinya mengejek-ejek Daud. Kenapa? Itu cintanya kepada Tuhan. Dia pun memuji Tuhan, menari-nari. Daud menari, melompat-lompat. Bukan hanya bertepuk tangan, melompat-lompat memuji Tuhan. Wow, seperti orang gila. Daud sampai istri berkata, gila suamiku ini. Ketika istrinya menghujat suaminya karena memuji Tuhan, istrinya mandul. Begitulah cintanya Daud kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo jemaat Immanuel, jadikanlah firman itu menjadi hidupmu. Bukan hanya itu sampingan, tapi utama bagi hidupmu. Karena Alkitab berkata yang mengutamakan Tuhan akan diberkati berlipat kali ganda, ditambahkan berkat-Nya. Saya percaya 2006 akan berbeda hidup rohanimu. Amin. Poin yang ketiga, cepat. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Karena Daud benar-benar selalu bersyukur. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Daud suka sekali mengucap syukur kepada Tuhan. Rata-rata kita bernyanyi pujian ini diambil dari Mazmur Daud. Bahwasanya kasih setianya sampai selama, bersyukurlah kepada. Begitu luar biasanya kehidupan Daud. Daud juga pernah mengalami hal yang tidak enak. Daud pernah mengalami hal kemakmuran yang besar. Daud pernah mengalami hal kedamaian yang besar. Tapi Daud juga pernah mengalami masa-masa ketakutan, masa-masa keputusasaan. Pernah. Betul nggak? Daud pernah mengalami ketakutan, putus asa, pernah. Daud juga pernah mengalami kemakmuran yang besar, pernah. Semua pernah dialaminya. Sama seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apa yang dialami oleh Daud? Bagus sekali. Ketika Daud mengalahkan Goliat, maka orang bersorak-sorak berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ketika Saul dengar ini, Saul cemburu. Kecemburuan Saul inilah membuat dia mau membunuh Daud. Maka Daud mau dibunuh, maka Daud dikejar. Pernah dia mau ditombak, mengelak. Pernah dia dikejar-kejar sampai dapat. Dan akhirnya Daud tetap menang, tetap dibela Tuhan. Dia pernah mengalami ketakutan. Dan dia juga pernah mengalami keputusasaan. Kapankah itu? Ketika anaknya sendiri mau membunuh Daud bernama Absalom. Tapi Daud tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Mampukah kita mengucap syukur dalam kesesakan? Masalah tetap ada. Kalau ditanya masalah kami juga berat masalah kami. Tapi diperhadapkan kepada jemaat, kami harus mampu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kau mengucap syukur, terus mengucap syukur hari-hari kepada Tuhan, mujizat terjadi. Karena Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Sekalipun kau punya beban berat, doamu belum terjawab, mengucap syukur terus, mengucap syukur. Dan tidak pernah berhenti sekalipun
melayani Tuhan, mengiring Tuhan, lihatlah waktu yang terbaik Tuhan berikan jawaban yang indah bagi hidupmu. Daud, tulisannya lebih banyak kata bersyukur. Poin yang keempat, yang terakhir, apakah itu Bapak sekalian? Ini poin keempat ini adalah salah satu kegagalan Daud. Poin keempat adalah setelah dia berbuat dosa, Daud benar-benar bertobat. Setelah berbuat dosa, Daud benar-benar bertobat. Pertobatannya tidak setengah-setengah, pertobatannya tidak seperempat. Dia orang yang mengenal Tuhan, tapi dia pernah gagal. Ada 3 dosanya. Yang pertama adalah dosa perzinahan. Yang kedua dosa kebohongan. Yang ketiga dosa pembunuhan. Tahu kan cerita Daud? Dosa yang pertama Daud adalah perzinahan. Dosa yang kedua kebohongan. Dosa ketiga pembunuhan. Enggak sadis loh. Dia yang sudah menerima kemakmuran yang hebat. Dia sudah menerima satu mujizat yang besar. Dia sudah menjadi seorang raja. Disitulah dia kegagalan dia. Ketika dia berada di puncak. Ketika Daud sedang duduk di soto ataupun di loteng ataupun di atas rumahnya. Bukan di atap rumah, ada loteng. Setiap saat dia duduk di sana. Tiba-tiba dia lihat istri Uriah bernama Betseba mandi. Saya percaya Daud bukan cuma sekali dia melihat Betseba mandi. Ketika orang suka kepada seseorang bukan cuma sekali pandang, pasti bertubi berulang kali. Ketika dia Betseba mandi, dia mengingini Betseba, maka dia panggil penjaganya, panggil Betseba kemari. Dan apa terjadi? Mereka bersetubuh dan mengandunglah Betseba. Ketika mengandung Betseba, maka Daud bagaimana caranya supaya jangan sampai ketahuan? Disuruhlah Uriah, suami Betseba, berperang. Disuruhlah anggota dari si Daud, suruh dia di depan berperang. Kalau nanti berperang akan dia duluan yang mati. Ketika dia dengar kabar Uriah mati berperang. Mungkin di perasaan dari si Daud dia aman, tapi Tuhan tahu, maka datanglah Nabi Nathan menegur Daud. Kita buka 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan. Daud jujur di hadapan seorang nabi. Benar, aku telah berbuat dosa. Kita buat lagi Mazmur 51 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Baca ayat ketiga, 1, 2, 3. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Inilah pengakuan Daud. Dia mengaku salah. Dan dia bertobat, dia berubah total. Sekalipun harus ada yang dibayarnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin dosa kita nggak seperti Daud. Mungkin dosa kita ada yang tidak nampak, tapi kita nggak pernah ngaku. Kalau dosamu masih main judi, bertobatlah. Kalau dosamu masih juga mau minum minuman keras, minum tua, bertobatlah. Kalau dosamu masih mau juga merokok, jangan merokoklah. Ibu-ibu mulai bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Teguran. Bertobatlah kita, kalau kita juga semua seperti itu, hal-hal yang baik. Amin.
Orang-orang penerbangan juga hidup benar di hadapan Tuhan supaya berhasil masa depanmu. Daud, dia tahu di mana salahnya, dia bertobat. Amin. Kita tahu di mana letak kekurangan kita, bertobat, berubahlah total. Supaya jangan itu menjadi penghambat kita untuk kita menjadi yang diberkati Tuhan. Haleluya. Karena saya tahu, percaya Tuhan kita bukanlah Tuhan yang setengah-setengah memberkati umatnya. Tuhan kita tidak pernah setengah-setengah memberkati umatnya. Dia memberkati dengan full. Kalau kita membuka diri kepada Tuhan. Bayangkan ini, Daud pernah gagal, tapi Daud berkenan di hati Tuhan. Haleluya.